Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Kurniawiri dari kelas 12 IPA 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan G30. Pengertian G30 PKI. Gerakan 30 September G30 PKI Gestapo Gerakan September 30 Bestok Gerakan 1 Oktober adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September hingga awal 1 Oktober 1965 ketika 7 perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha kudeta. Peristiwa 30 PKI ini menelan korban 7 perwira tinggi dari militer Indonesia dan beberapa orang lainnya karena usaha kudeta terhadap pemerintahan Presiden Soekarno. Dalang dibalik peristiwa gerakan 30 SPKI adalah Partai Komunis Indonesia yang sudah menjadi bagian dari sejarah partai politik Indonesia sejak tahun 1914. Sebenarnya pemberontakan sebagai latar belakang G30 SPKI telah dimulai jauh sebelum ini, yaitu pada peristiwa pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 dengan memproklamasikan Soviet Republik Indonesia. Kejadian tersebut berhasil ditumpang oleh TNI pada 30 September 1948. Selain itu masih ada banyak kekacauan yang diakibatkan oleh pemogokan organisasi yang berada di bawah PKI, anti kekerasan dari ormas PKI di berbagai wilayah dengan berbagai jargon politik bernada kekerasan seperti Ganyang Nepolin, Ganyang Kabir, Ganyang 7 Kota, dan lain sebagainya, hingga mencapai puncaknya pada peristiwa G30. Latar belakang G30 SPKI. 30 September 1965 bukan kali pertama bagi PKI melakukan pemberontakan, karena sebelumnya pada tahun 1948 PKI juga pernah melayakan pemberontakan di daerah Madiun, Jawa Timur. Amir Syarifuddin dan Muso adalah pelopor pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Tujuan pemberontakan PKI di Madiun adalah mendirikan negara komunis dengan melenyapkan negara Republik Indonesia. Beberapa faktor yang melatar belakangi pemberontakan G30 SPKI yaitu 1. Pembentukan Angkatan Kelima, 2. Nasaktom, ketiga konfrontasi Malaysia, dan keempat pembantaian para perwira TNI. Ada juga faktor lain yang menyebabkan PKI melakukan pemberontakan adalah 1. TNI Angkatan Darat keberatan jika Angkatan Kelima dibentuk. Kedua, TNI Angkatan Darat menolak adanya Nasaktomisasi karena mereka menganggap bahwa dengan adanya ajaran ini hanya kedudukan PKI yang diuntungkan. Dan yang terakhir, TNI Angkatan Darat memprotes diadakan Poros Jakarta Peking dan konfrontasi dengan Malaysia. Menurut mereka, dengan adanya Poros Jakarta Peking dan konfrontasi dengan Malaysia hanya akan memberi kesempatan bagi Cina untuk menyebarkan semangat revolusi komunis di Asia Tenggara dan membuat hubungan baik dengan negara tetangga menjadi rusak. Selanjutnya ada jalan peristiwa G30 SPKI. Pasukan G30 SPKI memulai aksinya dari Lubang Buaya pada 1 Oktober 1965 dini hari dan mulai menyebar ke segala sudut Jakarta. PKI berhasil menguasai beberapa instansi vital yang ada di ibu kota seperti Studio RRI, Pusat Telkom, dan sebagainya. Pasukan Pasopati PKI berhasil menculik dan membunuh para perwira TNI Angkatan Darat yang menjadi sasaran operasi. Berikut ini 6 jenderal menjadi korban kebiadaban G30 SPKI, yaitu Letnan Jenderal Ahmad Yani, Majen Haryono Mas Tirtodarmo, Majen R. Suprapto, Majen Siswono Parman, Brigjen Donald Izakis Panjaitan, Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo. Sedangkan target lain yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil melarikan diri, tapi putrinya bernama Adi Irma Surtiani tertembak dan meninggal di rumah sakit. Ajunannya bernama Letnan 1 Pierre Andreas Tendean juga ikut menjadi sasaran penculikan karena kemiripan wajahnya dengan Jenderal Nasution. Selain itu, Brigadir Polisi Karl Satswe Tubun yang merupakan pengawal rumah Waperdam 2 Dr. Jelay Mena yang bertetangga dengan Nasution juga tertembak. Dengan kaburnya Jenderal Nasution membuat cemas Aidit dan rekannya karena menyebabkan masalah besar. Kemudian Suparjo memberikan saran untuk melakukan operasi kembali saat di istana, Suparjo melihat bahwa militer di kota sedang bingung. Akan tetapi saat itu para pemimpin pergerakan tersebut tidak berbuat apa-apa. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab kegagalan operasi mereka. Setelah berhasil membunuh petinggi TNI, selanjutnya pimpinan G30 SPKI mendeklarasikan sebuah denkrit melalui RRI yang telah dikuasai.
Denkrit tersebut diberi nama Kode Denkrit nomor 1 yang menyampaikan hal mengenai pembentukan Dewan Revolusi Indonesia di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untun. Setelah itu ada penumpasan G30 SPKI. Tindakan yang dilakukan untuk menumpas pemberontakan G30 SPKI yaitu menetralkan pasukan di sekitar Medan Merdeka yang dimanfaatkan oleh G30 SPKI. Operasi militer penumpasan G30 SPKI dilakukan sore hari. Pasukan RPKAD berhasil merebut gedung RRI Pusat, gedung telekomunikasi yang mengamankan seluruh wilayah Medan Merdeka yang dikuasai PKI tanpa adanya gencatan senjata. Pasukan Batalion 238 Kujang atau Siliwangi berhasil menguasai lapangan Banteng dan mengamankan markas Kodam 5 Jaya dan sekitarnya. Presiden Soekarno meninggalkan Halim Perdana Kusuma dan bertolak ke Istana Bogor. Pasukan RPKAD bergerak menuju target dipimpin oleh Kolonel Sugiantoro. Dalam gerakan pembersihan ke kampung di sekitar Lubang Buaya, Ajun Brigadir Polisi Sukitman yang sempat ditawan penculik berhasil kabur. Pada 3 Oktober 1965, jenazah para perwira tinggi Angkatan Darat yang dikuburkan dalam sumur tua berhasil ditemukan. Pada 5 Oktober 1965, yang bertepatan dengan Hari Abri, jenazah para petinggi TNI Angkatan Darat dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata dan mereka dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi. Selanjutnya ada dampak pemberontakan G30 SPKI. Kekuatan politik di Indonesia sudah hancur setelah kegagalan kudeta tersebut. Kewibawaan Presiden Soekarno berkurang, bersatunya TNI dan kaum agama untuk membalas PKI, pembantaian orang-orang yang berhubungan dengan PKI atau dianggap pendukung PKI secara besar-besaran. Bahkan pembantaian ini dikenal di dunia sebagai anti-komunis purge. Pasca pembantaian orang PKI atau yang dianggap PKI, TNI menjadi kekuatan baru. Kondisi politik bangsa menjadi tidak stabil karena adanya pertentangan dengan para penyelenggara dan lembaga negara. Lalu kemudian yang terakhir adalah hubungan pemberontakan G30 SPKI dengan disintegrasi bangsa. Pemicu dari terjadinya disintegrasi bangsa dapat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu karena adanya konflik ideologi, konflik kepentingan atau ketentaraan, dan konflik kenegaraan atau sistem pemerintahan. Pemberontakan G30 SPKI ini menjadi salah satu bentuk disintegrasi bangsa, di mana hal tersebut merupakan gerakan pengkhianat yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI untuk merebut kekuasaan dan mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi komunis. Upaya mencegah disintegrasi bangsa itu 1. Memberikan pemahaman tentang patriotisme. 2. Menghilangkan hal-hal yang berbau primordialisme. 3. Rakyat harus punya sikap selektif. 4. Meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat. Dan yang terakhir, melawan berbagai gerakan separatis. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.